Assalamualaikum Sobat BCO. Ketemu lagi dengan saya Irma dan saya Vira dalam acara All About Women. Dan kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu, Mbak Preti sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Halo Mbak Preti. Hai Mbak Preti. Ya, sekarang episode ini kita ngundang Mbak Preti nih. Mbak Preti ini seorang pengusaha muda sukses ya, ibu rumah tangga juga. Ya, dan kita mau banyak bicara nih, gimana sih keseharian Mbak Preti, seperti apa menghadapi lika-liku kehidupan ibu rumah tangga sambil menjalankan bisnis bersama suami tercinta. Boleh kita tanya-tanya ya Mbak Preti. Mbak Preti ini kan usaha ya, ada usaha ya. Boleh tahu dong usahanya apa? saya itu usaha itu ada dua. Iya. Yang pertama itu ada Caldera Coffee. Caldera Coffee. Oh iya, Caldera Coffee ya, udah terkenal ya. Itu ada di mana? Di Grand Cilegon Perumnas. Grand Cilegon. Oh, ternyata ini ownernya. Sahabat BCO pasti tahu dong sama Caldera Coffee kan? Masa nggak tahu, terkenal kan ya. Salah satu kopi pertama yang ada di Cilegon. Iya. Iya. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua ada Kebon Jati Cilegon. Kebon Jati. Oh, Kebon Jati tuh yang ini ya. Kubang Lesung. Kubang Lesung. Iya. Taman Baru. Iya. Udah terkenal juga tuh ya. Kebon Jati. Iya. Ternyata ownernya beliau. Senang sekali kita bisa menghadirkan Mbak Preti di sini nih. Kita mau tanya-tanya nih Mbak Preti. Kan bisnisnya berarti ada dua ya? Iya, benar. Sebenarnya sih sama ya di bidang kuliner ya. Kan Mbak Preti juga ibu rumah tangga ya? Iya, benar. Udah punya anak? Udah. Nah, kira-kira apa sih kendalanya kalau misalkan menjalankan bisnis dua sekaligus, terus juga sekaligus ibu rumah tangga juga? Ada kendala nggak sih apa enjoy aja? Kendalanya mungkin kalau awal ya di waktu ya, mungkin waktu ya. Di waktu karena kan pagi harus nganter anak sekolah. Oh, anak juga nganter. Iya. Nganter anak sekolah. Nah, terus Kebon Jati kan buka dari jam 5:30 pagi ya, sampai jam 5:30 sore. Nah, itu kegiatan saya tuh ya pertama tuh nganter anak sekolah pagi kan, sekitaran jam 7-an. Anak sekolah pulang langsung kita ke Kebon Jati, ngurus mantau segala macem kan, ngurus di sana. Nah, udah gitu nanti pulang sore lanjut lagi malam ke Caldera. Gitu. Emang kalau Caldera buka jam berapa? Kalau Caldera buka dari jam 5 sampai jam sore. 12. Oh, jadi bisa dibagi ya waktunya ya. Kebon Jati pagi, Caldera sore. Oh, gitu. Padat banget dari bangun tidur sampai pulang. Nah, iya. Udah langsung istirahat pagi kayak gitu lagi. Tapi ada keluh kesah karena kan itu kesehariannya otomatis selama sehari full ya. Dari bangun pagi nganterin anak, habis itu belum lagi nanti misalkan jemput. Iya. Terus nanti baru ke Kebon Jati sampai sore, habis itu baru ke Caldera. Mungkinan sampai malam, belum lagi kan berinteraksi sama orang. Itu ada rasa lelah nggak atau jenuh gitu? Kalau rasa lelah pasti ada. Tapi kalau jenuh kayaknya semangat gitu. Kita kan harus semangat ya. Passionnya menjalankan, karena emang passionnya ya. Kalau passionnya di situ sih nggak akan ada rasa jenuh ya. Benar. Nah, udah senang ya. Terus ngejalanin bisnis sendirian apa ada partner? Kalau untuk Kebon Jati itu kita ada partner. Kebetulan saya suami dan ada teman satu. Oh, sama suami juga. Ngejalanin bisnis sama suami. Kalau yang di Caldera juga sama di suami. Caldera sama suami. Oh, gitu. Jadi berdua ini mereka menjalankan bisnis bersama-sama ya. Benar. Nah, kalau misalkan bersama-sama gitu kan sama suami suka ada ini nggak sih? Apa sih? Kayak konflik-konflik gitu ya. Iya. Kamu pengennya kayak gimana, suami pengen kayak gimana gitu. Terus gimana ngatasinnya nih? Biasanya kan penyesuaiannya tuh gimana? biasanya kan suka ada perbedaan pendapat lah. Iya. Pasti ada aja sih perbedaan pendapat itu. Cuman kan kita diskusi ya. Diskusi bareng-bareng ya, tentuin
nentuin goalsnya apa gitu, gimana baiknya gitu ya. Akhirnya ya ketika kita diskusi ya ada satu ini momen ya udah kita deal gitu. Oh gitu. Dengan cara yang Tapi dari awal Caldera tuh memang udah berdua merintis dari awal atau gimana tuh? jadi sebelum nikah itu Caldera udah ada. Oh gitu. Emang bisnisan suami. Iya, kalau Caldera itu emang ada sebelum kita nikah gitu kan. Itu usaha dari suami kan. Terus melanjutkan. Dari mana tuh? Ketemunya dari aku customer. Oh ternyata dulu customernya Caldera, akhirnya menikah sama ownernya dan sekarang bersama-sama membesarkan Caldera. Oh gitu. Secara nggak sengaja berarti. Dia sengaja. Berarti karena sering main ke situ, akhirnya kenal, Jatuh cinta. terus akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah itu gimana tuh akhirnya oke deh gitu, mau menikah gitu? Karena ya mau nunggu apa lagi gitu. Nah, udah cocok juga ya, udah cocok. Iya. Tapi pada saat itu memang lagi nggak ada kegiatan apa-apa atau memang lagi bekerja atau gimana? Kegiatan Mbak Preti sebelumnya apa? Sebelum aku ketemu Mas Adi tuh aku kegiatannya kerja kan. Oh kerja, karyawan gitu? Karyawan di salah satu pabrik. Oh ya gitu, kan. terus akhirnya memutuskan menikah dan memutuskan ya resign dari pekerjaan dan melanjutkan usaha. Hebat ya, jadi berarti ya. bisnis bareng sama suami, merelakan pekerjaan. Yang biasanya tuh udah biasa bekerja gitu kan, terus memutuskan untuk menikah dan meninggalkan pekerjaan itu hal yang luar biasa Iya, ya seorang bener. perempuan akhirnya yaudah deh nggak apa-apa gitu. Biasanya kan ada aja nggak mau pengennya kerja aja Sayang katanya, iya karena mungkin. udah ada income yang pasti dan jelas. Iya. Kalau misalkan usaha kan bisa dibilang Iya, income-nya gambling nggak lah. pasti ya, gitu. Gimana Nah, itu kita? apa tuh pertimbangannya akhirnya yaudah deh nggak apa-apa Yakin tinggalin, gitu? ya, terus mau bantu. Pertimbangannya ya kita saling percaya aja gitu loh. Karena rezeki itu pasti ada Oh gitu. gitu. Makanya bikin kebun jati itu kan setelah menikah, berarti kan usahanya keren. Iya. Ini minuman pesanan yang ini punya siapa Punya ya? aku. Oke. Mbak Irma? Air putih. Air putih boleh. Air putih. Mbak Fira? Aku aja air mineral juga. Oke. Asik banget nih. Dilanjut. Ya, thank you Mas Ajo. Lanjut ya lanjut. Sekarang anak udah berapa? Anak kebetulan baru satu. Anak baru satu. Umur berapa sekarang? Umur 4 tahun. Sekolah ya? Sekolahnya di mana? Sekolah di Semai Benih terima Bangsa kasih. di Perumnas dekat rumah. Oh deket rumah. Anak baru satu ya. Jadi masih leluasa lah ngejalanin bisnisnya ya. Mau sambil diminum? Iya, iya, iya. Minum dulu, diminum. Dulu, Sambil iya. diminum. Aku juga minum. Aku boleh minum ya? Ini nggak apa-apa nih. Sambil diminum ya. Berarti jarak berapa lama tuh setelah ada Caldera ke menikah lalu punya kebun jati, itu jaraknya berapa lama tuh? Jadi awal pertama buka kebun jati itu karena pasca pandemi ya. Oh iya. Pasca pandemi 2021 karena kan kita keresahannya tuh awal mulanya tuh ya karena kita mau buka usaha di tempat yang outdoor gitu kan. Oh, iya, Makanya iya, kita iya, benar. cari-cari lahan yang agak luas gitu kan, terus ya ruangan terbuka gitu kan, outdoor. Nemulah kebun jati waktu itu kan. Akhirnya ya 2021 memutuskan untuk kita usaha di situ, di kebun jati itu. Tapi kebun jati itu emang beneran ada pohon jatinya? Iya. Oh beneran ada. Makanya namanya kebun jati. Makamnya di bawah pohon jati. Oh gitu. Makanya namanya kebun jati. Kapan-kapan boleh lah kita ketemu ya Vira ya. Menunya apa? Menunya ada Makanan berat. sego pecel, ada Masak sendiri? kebetulan ada yang masaknya. ada kopinya. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu usia berapa sih Mbak Preti? Masih muda banget kayaknya ya. Sangat menginspirasi sekali nih. Aku tahun ini 25. Ya Allah masih muda. Tahun ini Masih muda banget. Enggak, Juli. Oh kemarin? Kemarin 25, berarti sekarang udah 25. Iya. Oh gitu.
Berarti kalau di Caldera tuh ada tahun berapa ya? Caldera itu berdiri sejak tahun 2017. 2017. Berarti kalau dari 2017 saat ini umur 25 terhitung masih muda ya berarti? Iya. Berarti sekarang tuh udah sekitar 6 tahunan, jalan 6 tahun nanti Desember Caldera itu 6 tahun. Nah, itu Anniversary luar dong. biasanya, Iya, Caldera berarti. undang ya. Siap. Insya Allah. Itu luar biasanya kan, berarti kan di saat umurnya masih muda, itu kan bisa terbilang berarti umur 20 kali ya? 20. Aku waktu nikah umur 20. Nah, umur 20 itu kan terbilang masih muda. Umur 20 biasanya anak-anak itu kan zaman sekarang tuh masih pengen mau punya karirnya atau mau menghabiskan masa mudanya dengan main sama teman-teman. Tapi menghilangkan dua hal yang bekerja dan mungkin menghilangkan waktu untuk main sama teman-teman itu kan luar biasa banget kan, untuk nilai ke situ di umur 20 tahun gitu. Tapi sekarang kalau misalkan mau main gimana tuh? Kalau jadwalnya padat dari pagi sampai malam mau main gitu, itu gimana? Kalau main tuh sekarang ya lebih ke bareng suami aja sih gitu. Karena kan udah pada Prioritasnya udah beda ya. Karena kan udah pada sibuk masing-masing kan gitu. Jadi lebih enjoy sama suami sama aja, keluarga sama mungkin keluarga. Jadi Iya. nggak merasa kehilangan waktu Momen main bersama teman itu teman-teman. berarti nggak kehilangan sama Enggak, sekali ya? karena Iya. sudah merasakan sebelum nikah itu udah puas banget main kan. Iya. Iya. Mbak Preti, terus apa lagi ya? Tuh cut gak sih? Nah, oh berarti sekarang ini rumahnya di mana nih? Sekarang rumah di Grand Cilegon. Grand Cilegon, berarti Grand dekat Cilegon. sama Deket kantor. sama Oh, usaha, berarti tempat iya. usaha sama tempat tinggal deket ya? Iya. Enak ya, ngontrolnya juga gampang. Iya, benar. Kalau misalkan sekolah itu kan anggaplah jam 7 jam 8 ya. Itu kan sebentar ya. Itu sampai jam berapa? Sekolah si Sekolah siapa namanya? Lea. Lea. Lea sekolah itu dari jam setengah 8 sampai jam setengah 11. Oh, tapi kan Caldera Kebonjati buka jam Jam 10. jam setengah Nah, 10. itu biasa ditinggal atau nunggu pulang dulu baru dibawa ke Kebonjati atau gimana? Nunggu anak pulang baru kita sama-sama ke Kebon Jati gitu. Barengan terus sama Barengan suami. terus. Oh, sekarang nggak dibawa ini. Enggak, karena udah sama neneknya. Karena dia lagi Nenek mau main di time. rumah. Iya benar. Nggak bisa, nggak bisa nolak ya, nggak mau gitu. Mau Iya, bener. Karena kan udah gede ya, udah 4 tahun kan. Jadi udah males keluar rumah gitu, pengennya main di rumah aja gitu. Tapi untuk saat ini ada keresahan atau ada pikiran atau netting lah gitu atau overthinking kayak "Ih, kenapa ya dulu akhirnya memutuskan untuk bekerja atau memutuskan untuk menikah, ada nggak sempat pikiran itu? Penyesalan atau Iya. apa? Heeh. Atau enjoy aja atau malah bersyukur atau bagaimana Bersyukur nih? sih nggak capek ya. Oh jadi berpikir kalau kerja tuh capek berarti. Tapi kan hidup adalah perjuangan. Perjuangan, iya. Iya, nggak bisa kita Pilihan. Oh gitu. Iya. Karena kan kalau tadi dari cerita ya dari pagi sampai malam ya itu kan banyak aktivitas. Iya. Tapi masih bisa dibilang kalau misalkan hal itu lebih mudah dan lebih nggak capek dibandingkan kerja. Karena Padahal kerja waktunya- kemungkinan cuma 8 jam gitu. Karena waktunya fleksibel gitu. Ini sih kalau iya, ya. fleksibel aja. Mau libur kapan? Iya, Setelah kita Menjadi bos diri sendiri ya. Iya. jadi suka dukanya apa nih? Boleh ceritain dong. Suka sama sahabat dukanya itu kalau usaha ya, apalagi kita dari nol ya. Ya sekarang apalagi sekarang nih lagi musim cuaca panas iya. ya. Panas. Kita kan di outdoor kan. Kebetulan kan di outdoor terus ya daun-daun pada rontok kan kebun jati. Ya gersang aja gitu. Ya dari situ ya kita memutuskan untuk inovasi apa nih yang buat Iya. Biar nggak gersang. Dari inovasi yang lain lah ya. Akhirnya Nah, kan ya, gitu lucu kita ya. buat saung kan, perbanyak saung gitu. Itu lucunya dan uniknya hidup ya. Awalnya buat Kebon Jati itu karena mau outdoor kan. Mau outdoor karena ada pandemi. Nah, setelah sudah jadi ternyata ada masalah baru, ada rintangan baru. Kalau cuacanya tuh panas. Di outdoor itu masalahnya itu Iya. gersangnya. Iya, Nah, itu benar. kan berarti memang harus dari diri sendiri untuk passion di dalam situ ya. Iya, di bisnis betul. itu ya. Akhirnya makanya memilih untuk buka saung ya, perbanyak bikin saung, perbanyak saung lah gitu biar Sukanya supaya kan apa?
Sukanya itu karena nikmatin apa ya, makan di bawah pohon jati tuh enak aja gitu. Terus ya sukanya usaha tuh ya pertama kan waktu fleksibel ya. Terus ya mau ngatur waktu kita kapan aja, mau liburan, mau ini bisa gitu. Enjoy banget. Tapi pernah nggak sih ngalamin kayak omset turun, terus apa nih harus kayak gimana nih pas omset turun? Pernah ya omset turun ya? Pernah banget. Ya makanya tetap bisa tetap bertahan itu di usahanya gimana tuh? Kan rata-rata orang kalau omsetnya udah turun, rata-rata gulung tikar lah, udah hopeless duluan. Jadi nggak semangat. Nah sekarang kan masih terus berjalan nih, pasti kan pernah juga ngalamin kejadian kayak gitu. Apa tuh yang bisa bikin bertahan? Yang bisa bikin bertahan itu karena ya kita harus putar otak gimana caranya bisnis ini tetap jalan kan. Yang pertama ya harus inovasi terus-terus, dirubah gitu ya. Mungkin yang tadinya kayak gimana penyajiannya, apanya dirubah gitu ya. Atau ngikutin perkembangan ya, perkembangan zaman. Misalkan oh lagi mesinnya ini nih kayaknya ngikutin nggak sih? Justru kalau Kebon Jati itu lebih ke back to apa ya? Oh zaman dulu iya gitu. Jadi dari menu-menunya juga menu-menu iya sego pecel gitu kan. Cuman ya kalau mau ngopi di siang hari juga bisa gitu. Tapi kan bisa juga dikomben, misalkan oh sekarang tuh orang-orang sukanya ini, misalkan nggak apa-apa dengan menu yang seperti itu, tapi sukanya dengan suasana yang kayak gimana gitu. Kayak gitu nggak dikomben nggak? Suasananya dengan ngikutin maksud dikomben dengan musim gitu. Musimnya apa gitu enggak ya? Enggak, kalau kita ya lebih ke suasana jadul aja sih. Jadi mempertahankan dengan konsep awal. Iya, konsep awalnya kan jadul ya, maksudnya gitu, balik ke zaman dulu gitu kan. Gitu. Berarti kalau sekarang nih di Kebon Jati itu makanannya kan dari yang ini ya, dari yang jadul-jadul itu ya. Iya, menu-menu gitu. Itu kan emang Cilegon susah banget ya. Lumayan susah ya. Itu ada kepikiran apa sih? Walaupun mungkin maunya kan tadinya keresahan pertama mau yang outdoor, ketemu outdoor itu di Kebon Jati. Nah dari Kebon Jati terus nyambung ke segonya atau makanan-makanan jadul. Itu akhirnya memutuskan sego tuh emang karena keresahan juga nggak pernah nemuin sego atau gimana? Iya. Karena dulu tuh mau makan sego pecel itu kan jauh banget ya. Dulu tuh. Iya. Tapi di mana? Aku nggak tahu itu. Kalau jauh tuh emang berarti kemana? Ada di daerah. Ada di Cilegon ada. Cilegon ada jauh. Jauh banget, lumayan jauh. Makanya kan kayaknya di Cilegon sini belum ada deh gitu kan. Menu yang sego jati, sego pecel gitu kan, wedang uwu. Menu-menu gitu ya. Wedang uwu gitu. Makanan-makanan tradisional ya. Benar. Asik berarti ya kalau siang-siang ke sana gitu. Tapi kalau misalkan gersang memang gersangnya tuh panas banget atau gersang nggak ada angin atau kena matahari, gersangnya tuh emang nggak bisa neduh gitu atau? Sebenarnya tuh dulu Kebon Jati itu rindang banget kan pohon jatinya itu karena kemarau panjang kan sekarang nih jadi satu-satu rontok tuh daunnya. Biasanya kan matahari tuh nggak tembus ya ke meja ya, kalau ini ya sampai tembus tapi kan karena daunnya mungkin rontok ya akhirnya karena kan lagi sinar mataharinya masuk ke tempat kan orang panas duduk. banget. Terus baru kali ini kan maksudnya cuaca panas gini panjang kan, kemarau panjang. Biasanya kan ya masih ngaruh nggak sih ke omset? Ngaruh banget. Dengan kemarau ini ngaruh ya? Turun ya? Ngaruh banget. Jadi malas juga ya mau makan siang, bingung makan siang kemana, tapi kan cuacanya kayak gini jadi pengennya yang adem-adem aja. Kita aja sih kan pengennya kalau makan siang di kantor tuh pengen makan siangnya nyari tempatnya yang AC deh, harus yang AC gitu kan. Cuman ya karena solusinya ya karena ada saung kan, tapi tetap adem sih. Karena kan di situ banyak pohon kan, angin masih ada sih, maksudnya angin itu. Itu buka setiap hari? Buka setiap hari. Buka setiap hari ya. Dari pagi sampai pagi kalau Kebon Jati dari setengah 10 sampai setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Malam lanjut ke Caldera. Iya. Tapi mah bisa jadi salah satu. Caldera tuh yang itu bukan sih?
Caldera, Yang bukan ada ya? di Perumnas. Yang Oh, di iya. Perumnas, yang di pernah denger sih. Cilegon. Nggak mungkin nggak pernah dengar deh, karena terkenal banget, udah lama banget, legend lah. Kopi Caldera itu bisa dibilang legend untuk di Cilegon. Iya. Iya, dari 2017 Caldera sampai sekarang 2023, berarti udah mau 6 tahun kan. Dulu ya karena dulu belum banyak kafe, coffee shop gitu Iya. kan. Mengawali ya, Iya. mengawali kafe-kafe Iya, benar. yang ada di Makanya tadi Cilegon. salah satu kafe pertama yang ada di Cilegon. Iya. Tuh, belum banyak kan? Belum Mungkin banyak, masih kafe-kafe yang bukan khusus ke kopi. Iya. Ada pun 1-2 Iya, kafe aja iya, gitu benar. yang ada coffee shop yang bener-bener coffee shop gitu. Itu ngeracik sendiri minumannya kalau yang di Caldera? Iya. Ngeracik sendiri. Berarti perannya sebagai apa nih kalau di dalam bisnisnya? Kalau Teh itu perannya sebagai apa? Sebagai apa ya? Ya Finance, bagian finance apa bagian apa yang Atau meracik? controlling, atau di controlling. operasional, atau gimana? kayaknya semua deh. Oh, itu pegang Semua ya? deh. Karena kan cuman berdua kan kita ngurusnya gitu. Jadi ya udah bareng-bareng aja. Finance ya bareng gitu, controlling bareng gitu. Kan kalau aku juga kan di sini sama Vino ya di Kalaka ini kan memang masih berdua juga gitu. Itu ada tips gak sih gimana caranya untuk misahin untuk di operasional bisnis sama untuk kebutuhan pribadi? Nah, berdua? iya. Itu gimana tuh? Untuk mengelola keuangannya itu loh. Keuangannya untuk misahinnya Soalnya kan gimana? suami istri ya mereka nih. Apa dipisahin atau dijadiin satu tapi dicicil ditabung ini untuk kebutuhan yang ini untuk operasional Iya. ini nanti sisanya baru dipegang untuk kebutuhan pribadi Nah, itu atau kayak emang gimana tuh? ya? Kalau aku kan usaha kan kebetulan ada 2 ya. Kalau untuk Caldera itu ya untuk keseharian kita gitu. Oh iya iya. Oh, kalau Caldera untuk operasional sehari-hari hasil rumah tangga keseharian, sehari-hari. Oh, kalau dari Kebon Jati baru. Tabungan lah. Oh gitu. Jadi Vira harus punya 2 Vir, satu lagi Vir. Yang buat tabungan, yang buat operasional rumah, ya. Satu buat jalan-jalan. Tapi memang benar bukan dikecilkan pengeluarannya tapi perbanyak pemasukannya. Iya, betul. Perbanyak keran-keran yang lain untuk Iya, pemasukannya. betul. Jadi jangan sampai pemasukan yang satu tapi dikurangin Dikurangin pengeluarannya. Lebih baik dicari pemasukan-pemasukan Betul. lain, keran-keran yang lain. Dibuka keran-keran Iya, lain tuh supaya ngalir terus rezekinya. Amin Bener, amin. gitu, amin. Iya. Gitu. Nah untuk berarti ada ini nggak? Ada apa? Tips Motivasi apa? atau tips gitu untuk anak-anak muda Iya. berarti ini di umur 20 tahun sudah menikah, memutuskan untuk resign, ada motivasi atau kalimat-kalimat kata dua kata lah gimana Yang mau disampaikan buat Iya, sahabat BCO nih. ada nggak? Apa ya? Ya jangan takut nikah muda gitu loh. Karena ya Keren. bener. Karena kan selama ini orang anak muda ya terutama ya, yang ditakutkan kan ketika nikah dia hubungannya tidak baik gitu kan. Cuman ya nggak usah takut, yang penting kan kita percaya aja gitu, karena ya itu jodoh kita udah yang terbaik gitu loh. Percaya aja lah gitu. Satu nih dari Vira pertanyaan, mungkin salah satu keresahan juga ya, kalau untuk menikah itu kan berpikirnya untuk nanti bagaimana cara merawat anak ya. Nah, pas waktu menikah dan akhirnya punya anak, itu ada nggak sih terbesit di pikiran, aduh gimana ya merawat anak gitu, aduh gimana ya jadi waktunya semakin berkurang, nggak bisa main atau apa, ada terbesit gitu nggak, sampai bagaimana tuh cara manage-nya untuk bisa tetap dekat sama anak? Kalau untuk ngurus anak kebetulan kan saling ya, maksudnya saya dengan suami itu saling gitu, Bareng-bareng. bareng-bareng lah gitu ngurus anak. Kalau untuk waktu main ya kebetulan kan kita mainnya juga Sama-sama. sama-sama Iya, gitu iya. kan, jadi nggak ada yang diberatkan gitu. Iya, iya. Udah buat kesepakatan bersama lah ya. Nah itu kuncinya memang bagaimana pasangannya tidak akan kehilangan waktu main, nggak akan kehilangan me time dan lain-lain. Itu bagaimana pasangannya kalau bisa bekerja sama Iya, dengan baik. betul. Makanya sebelum nikah itu emang harus diobrolin. Iya. Itu bahasan Kalau episode misalkan sebelumnya. iya, kalau sama-sama oke, ayo jalan maju. Iya. Tapi kalau udah di awal saling keras, Iya. ada yang
nggak mau, itu baru harus dipertimbangkan lagi. Tapi kalau udah dari awal kompak, kita mau kayak gimana ke depannya, udah lanjut nggak apa-apa. Iya itu kuncinya saling. Jadi pilihlah pasangan kalian. Pasangan lagi kemarin udah pasangan. Harus ya saling mengerti lah. Iya betul. Biar nggak ada yang merasa seenggaknya sejalan lah pola pikirnya, semuanya kita harus sejalan. Kalau nggak sejalan itu pasti bakal ada konflik. Merasa juga ih aku kok merasa kehilangan apa gitu atau bagaimana. Nah itu hal-hal jangan sampai terjadi. Intinya sih dalam hubungan tuh komunikasi ya. Ketika kita berat sama apa yang dia lakukan ya sampaikan gitu, dan solusinya apa gitu. Iya, bicarakan baik-baik juga, nggak usah pakai emosi juga ya kan. Iya. Oke, kita akan ada games. Kita main games. Kira Mbak Irma ada narasumber. Sekarang kita ada sesi game nih. Nama gamenya take it or leave it, ambil atau tidak. Oke, silahkan. Boleh, thank you Diki. Ini. Nah. Oke, terima kasih. Take it aja deh, belum ya? Belum. Udah pasti take it sih kayaknya. Take it aja ya? Apa nih pertanyaannya nih? Pertanyaan pertama nih. Fokus ke anak dan total untuk anak, tapi karir stagnan atau gitu-gitu aja. Take it or leave it. Apa-apa, fokus ke anak. Fokus ke anak, tapi karir gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Oke, take it or leave it. Satu. Hitung ya. Ya. Udah Belum. Itu aja. Satu. Wanita karir nih. Iya. Dua. Udah siap? Udah. Oke, 1, 2, 3. Apa alasannya? Kenapa tuh? Dari siapa nih? Dari Mbak Irma dulu. Dari Mbak Irma. Boleh, take it ya. Karena kesempatan ngurus anak itu nggak bisa diulang, seumur hidup sekali. Jadi kalau misalkan kita mau mengembangkan diri, masih ada kesempatan nanti ketika anak udah bisa ditinggal, ada masanya, baru kita mulai mengembangkan diri nih. Kalau anak masih kecil kayaknya masih butuh kita gitu. Jadi aku lebih mengesampingkan karir, tapi prioritas anak, nanti ada waktunya lah gitu. Kalau emang apa tadi pernyataannya? Kalau misalkan Karirnya stagnan atau gitu. Iya. Kalau yang anak kan emang prioritas lah buat aku. Anak tuh segalanya buat aku. Oke, untuk Tevira. benar sih kalau itu setuju. Jadi emang waktu itu kan nggak bisa diulang ya. Iya, Waktu itu nggak nggak bisa bisa. diulang. Anak juga kalau udah besar nggak bisa disuruh Iya. kecil lagi gitu. Iya, betul. Nah waktu atau masa-masa waktu kecil ini kan bisa dibilang emas ya. Iya. Waktu emas atau masa emas gitu Iya. ya. Itu Golden age. iya golden age itu kan emang kalau aku nggak pengen banget ketinggalan di jadi anak mau pas tumbuh kembangnya itu kan memang dari kecil ya, dari pas kecil itu yang akan dibentuk akan jadi seperti apa gitu nanti ke depannya. Jadi memang ya nggak apa-apa deh gitu. Anak ya. Iya nggak apa-apa deh kerjanya stagnan gitu-gitu aja. Yang penting anak tuh bisa terkontrol penuh. Soalnya gitu. kita juga perempuan gitu. Kalau misalkan untuk mengembangkan diri kan nggak terlalu penting banget sih, sebenarnya karena ada laki-laki yang bertugas. Iya benar. Gimana kalau dari kalau berarti gimana? Ya salah satu alasan aku menikah dan resign dari pekerjaan ya salah satunya ya itu mengurus anak kan. Ya itu penting lah gitu. Anak itu kan tergantung didikan orang tuanya ya. Jadi kalau misalkan kita sepenuhnya mendidik anak, jadi itu, karir nggak berkembang nggak apa, yang penting anak berkembang dengan baik ya itu dia. Oke, Oke, untuk next. pernyataan kedua nih. Tevira sama Mbak Irma. Tubuh sehat tapi mental tidak. Take it or leave it. tubuh sehat tapi mental tidak. Tuh berat amat. Dua-duanya penting. Tapi ada satu tuh bagi. Oke. Ntar dulu, tubuh sehat tapi mental tidak. Iya. Mending iya. Mending mana ya? Take it or leave it. Udah. Ambil atau tidak. Oke, itu Tubuh ya. sehat. Dikit Tubuh ya. sehat atau Tubuh sehat Sehat tapi tapi mental tidak. enggak gitu. oh gitu. Oke, dihitung 1, 2, 3.
Oke. Ada dia sendiri nih. Ada sendiri. Nah, Coba dari tema. ya. Oke. Karena aku nggak mau sakit, aku pengen badanku sehat. Oke. Karena kalau sakit itu aku nggak bisa nikmatin hidup. Kalau mental itu kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Kalau sakit itu kayak apa ya? Sakit itu kan identik sama kita bed rest ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kondisi fisik kan, kondisi fisik. Kalau mental itu kan tidak terlihat. Gitu aja sih alasannya. Sebenarnya mental juga penting gitu. Cuman kalau aku mikirin mental terus aku jadi sakit di kasur ini, terus mereka apa mentalku malah nambah drop. Karena sakit itu mental malah nambah drop. Jadi badan karena sakit itu mempengaruhi mental juga. Ya kan, bener. Apalagi kayak orang-orang ya diabetes, stroke itu tuh mental udah makin down gitu. Jadi itu sih kataku badan sehat aja lah. Kalau mental nggak kelihatan, masih bisa dimanipulasi. Tapi kalau kesehatan fisik nggak bisa dimanipulasi. Kalau dari aku itu juga memang ada bener ya, tapi kalau pikiran aku tuh kalau misalkan mentalnya udah berantakan itu kayaknya bakal kemungkinan badan juga kayaknya bakal drop. Nah itu yang berkebalikan kan ya. Kalau aku berpikirnya kan begitu. Nah karena kalau misalkan kalau ngomongin mental ya itu kan bisa aja ya moodnya naik turun, bisa aja ya jadi nggak nafsu makan dan lain-lain. Itu kalau menurut pandangan aku yang akan membuat performa badan kita tuh akhirnya jadi turun juga. Makanya lebih baik kalau menurut aku kalau misalkan mentalnya sehat, kita nggak kenapa-napa, kayaknya kemungkinan badan juga akan lebih sehat gitu. Tapi kan akan badan sakit, mental sehat tapi badan sakit. Apa badan sehat tapi mental sakit? Dua-duanya sih. Iya benar. Ya. Makanya. Tapi itu dia soalnya kalau misalkan mental sehat badan sakit. Dia bingung juga, kalau mau juga badan sakit. tapi kalau dalam pertanyaan itu badan sehat mental apa sih tadi pertanyaannya? Badan sehat mental tidak sehat gitu. Kalau aku tetap menurut aku yang pertama ya tetap mental dulu. Iya, kalau menurut aku gitu. Badan sakit. Kalau misalkan mentalnya sehat, kemungkinan kayaknya badannya juga minggu itu. Kalau itu aku juga mirip itu. Kalau aku sih ya. Sama aku juga mirip itu. Kalau tadi pertanyaan badan sakit. Nggak mau aku badannya sakit. Kalau aku sih sebenarnya dua-duanya penting ya. Iya badan. Tapi ya mental yang maksudnya mental sakit juga yang kondisi kesehatan sama. Tapi sakit juga dengan kondisi kita sakit, mental juga jadi down. Keduanya itu berkesinambungan. Benar. Saling mempengaruhi. Iya. Kenapa dua-duanya itu mempengaruhi? Iya, jadi nih kalau orang sakit itu udah pasti mentalnya down ya. Apalagi kayak sakit-sakit yang berat ya. Kanker, diabetes, kayak gitu, apa stroke gitu. Itu tuh orang udah pasti mentalnya down. Kenapa? Orang belum apa-apa udah nambah parah sakitnya karena udah ini dulu sama pikiran-pikirannya. Aduh saya bisa sembuh nggak ya ini enggak. Akhirnya mentalnya tuh turun dan akhirnya kondisi kesehatannya makin down gitu. Terus kalau kenapa mental mempengaruhi kesehatan? Kita lagi sehat tapi mental kita turun. Nggak baik gitu ya. Itu mempengaruhi karena banyak sel-sel. Karena kan dari pikiran semua tuh dari otak. Iya. Kalau pikiran kan, karena kayak mah atau lambung itu tuh sebenarnya dari pikiran juga. Karena ada sel-sel yang dari otak itu membawa pengaruh buruk ke yang lainnya, apalagi ke lambung gitu. Itu banyak. Makanya sekarang anak zaman sekarang banyak banget yang kayak asam lambung itu sebenarnya pikiran sih. Gitu. Jadi keduanya saling mempengaruhi emang. Jadi kalau bisa dua-duanya sehat. Sehat mentalnya, jangan sakit ya. Harus sehat. Bener. Next. Ada lagi nggak? Udah Pernyataan cukup. terakhir itu ya itu tadi penjelasan dari. oh gitu. Berarti menjadi kesimpulan juga ya. Ya udah kalau gitu ini juga kayaknya udah mau sore ya, udah semakin sore semakin gelap. Jadi kita akhiri aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kalian mau ada request setelah ini episode minggu depan mau Menghadirkan bintang tamu siapa, boleh nanti ya, komen di bawah. Oke, pamit dulu ya. Oke, makasih Mbak Preti sudah hadir di sini dan terima kasih udah sharing. Siapa tahu kita bisa main juga ya ke kalian. Iya, nanti kita main ke mana tadi, ke Bonjati ya. Nanti makan siang mesti kesana. Iya dong, diundang dong, nunggu diundang lah. Siap. Ya udah sahabat BC, kita aja sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.